itu diketahui bahwa mereka haplogrupnya G, sama sekali bukan orang Arab, tapi keturunan lurus dari Kaukasia, Asia Tengah. Bahkan ada kode PF3296 punyanya Yahudi Ashkenazi yang mengisbat bukan siapa-siapa, tapi orang Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Bani Alawi Habib ini adalah keturunan Yahudi. Wallahi saya bersumpah kalau saya bohong, saya dibodoh 7 turunan. Silakan dibuka jmi.dnk.net di mana Asegaf dan Jamalulel itu telah diisbat menjadi keturunan bagian dari Yahudi internasional. Upaya melakukan tes DNA terus digaungkan oleh Imadiyyah CS untuk membuktikan keabsahan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, tes DNA merupakan salah satu metode ilmiah untuk mengetahui nasab seseorang bersambung ke para leluhurnya. Oleh sebab itu, mereka menginginkan para habaib di Indonesia untuk melakukan tes DNA agar mengetahui apakah Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Benarkah tes DNA dapat mengetahui leluhur kita? Satu hal yang perlu diketahui, bahwa keakuratan hasil tes DNA hanya sampai 3 generasi saja, untuk generasi ke atasnya tidak bisa dijadikan rujukan, karena menurut salah satu ahli biologi, sudah banyak pernikahan silang antara nasab A dengan nasab lainnya, sehingga sangat susah untuk dipastikan kemurnian nasabnya. Sehingga tes DNA tidak bisa digunakan untuk mengetahui leluhur keturunan dan gugur. Pasalnya, sampel utama yang digunakan tes DNA di TRE Family atau situs terkait lainnya adalah leluhur dari Bennett Greenspan, founder of Family TRE DNA, bukan sampel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga satu Indonesia kena prank karena rungkatnya tes DNA. Adapun bukti sampel utama dari leluhur Bennett Greenspan, JFT1, berdasarkan Family TRE DNA adalah haplogroup JL858, yang juga merupakan leluhur dari Imam Ali bin Abi Thalib, JFGC 10500, yang menurunkan JFGC 9585, yaitu haplogroup dari keluarga kerajaan Hashimi Yordania. Kita akan melihat penjelasan tentang Bennett Greenspan dan keluarga kerajaan Hashimi Yordania yang telah dipublis oleh Family TRE DNA. Koneksi penting. Koneksi haplogroup yang terkenal didasarkan pada pengujian DNA langsung, atau disimpulkan dari pengujian kerabat dan harus dianggap sebagai fakta menarik. Bennett Greenspan. Bennett Greenspan adalah seorang pengusaha Amerika, pengusaha, dan pendiri Family TRE DNA yang berbasis di Houston. Pada tahun 1999, Bennett, seorang penggila silsilah, ingin mengetahui apakah dua pria dengan nama keluarga yang sama, memang merupakan keturunan dari keluarga yang sama dari pihak ayah dari pihak ibu. Keluarga-keluarga tersebut berasal dari desa leluhur yang sama di Crimea, satu berimigrasi ke Argentina dan satu lagi ke Amerika Serikat. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki Bennett adalah nama keluarga yang sama dan desa yang sama. Bennett sebelumnya pernah membaca artikel tentang Chohanim dan Thomas Jefferson terkait penggunaan kromosom Y dan perpindahannya dari ayah ke anak. Kromosom Y pada dasarnya tetap tidak berubah dari generasi ke generasi, kecuali mutasi kecil yang kadang-kadang dapat diidentifikasi. Jika pengujian kromosom Y dapat memecahkan misteri tersebut, maka misteri tersebut juga dapat dipecahkan. Namun, Bennett perlu menemukan seseorang untuk menguji kedua pria bermarga sama itu. Greenspan menghubungi Dr. Michael Hammer di Universitas Arizona dan menjelaskan bahwa dia tidak melakukan tes seperti itu untuk umum. Dan dia juga tidak mengenal siapapun yang melakukan tes tersebut. Seperti yang diceritakan Greenspan, dia tidak tahu harus berkata apa, dan selama jeda percakapan yang panjang dan penuh makna, Hammer mengucapkan kata-kata yang akan bergema di komunitas silsilah. Seseorang harus memulai perusahaan seperti ini. Saya selalu mendapat telepon dari ahli silsilah gila seperti Anda. Bennett akhirnya bergabung dengan mitranya, Max Blankfeld, membangun Family TRE DNA, perusahaan silsilah genetika pertama, yang misinya adalah menyediakan alat genetika bagi ahli silsilah gila tersebut. Ketekunan dan visinya tidak hanya meluncurkan sebuah perusahaan, tetapi juga mendirikan seluruh industri. Saat ini, Family Tree DNA menawarkan tes silsilah DNA Y.
DNA mitochondria, dan DNA autosomal. Bennett dan anggota keluarga dekatnya adalah pilot uji coba Big Y-700 yang mengungkap keluarga mereka YSNP bernama FT1. Keluarga Kerajaan Hashimi Yordania. Keluarga Hashimi Yordania adalah keluarga kerajaan Yordania keturunan Abdullah pertama dari Yordania, 1921 hingga 1951. Keluarga Hashimite lainnya memerintah kerajaan Hijaz, Suriah, dan Irak selama periode abad ke-20. Kaum Hashim secara historis memerintah Mekah sejak abad ke-10 dan menelusuri silsilah mereka hingga Hashim bin Abdul Manaf, 464497, kakek buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kromosom Al-Sharif Nasir bin Jamil bin Ali Al-Aoun, mewakili keluarga kerajaan Hashimi Yordania, diuji DNA dengan famili tree DNA oleh Sheikh Abdulaziz bin Muhammad Al-Khalifah. Hasilnya diumumkan di Twitter oleh Sheikh Abdulaziz Al-Khalifah pada tahun 2018. Kandidat lain telah diusulkan untuk haplogroup Y-DNA Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini masih menjadi topik yang diperdebatkan. Di sini kami menyajikan haplogroup untuk keluarga kerajaan Hashimi Yordania dan mencatat silsilah keluarga mereka. Alas Russia, DNA dapat menjelaskan silsilah Islam. Sebuah laboratorium di Texas mengatakan, mereka telah mengisolasi penanda genetik yang dapat membantu umat Islam menentukan apakah silsilah keluarga mereka berasal dari Nabi. The National, Abu Dhabi, 18 Juni 2009. Family Tree DNA, sebuah perusahaan pengujian silsilah dan genetika di Houston, Texas mengatakan, pihaknya menemukan penemuan tersebut setelah beberapa klien yang berdasarkan sejarah keluarga lisan dan beberapa dokumentasi pendukung dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad, meminta agar urutan DNA pihak ayah mereka dipetakan. Dengan berbagai sampel ini, kami dapat mengidentifikasi tanda yang tumpang tindih dalam DNA mereka, benang merah bagi mereka semua, yaitu garis keturunan genetik dari Nabi, jika tradisi lisan mereka akurat. Kata Bennett Greenspan, kepala eksekutif dari DNA mereka. Famili Tree DNA, yang dikatakan telah mengumpulkan salah satu database DNA terbesar di dunia. Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup, tetapi putrinya Fatimah menikah dengan sepupu kedua dari pihak ayah, yaitu Ali, dan menghasilkan dua cucu, yaitu Hasan dan Hussein. Keduanya memiliki garis keturunan laki-laki yang dapat dilacak. Karena Ali dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kakek yang sama, DNA pihak ayah mereka pun identik. Keturunan dapat mengkonfirmasi garis keturunan mereka ketika mereka mencerminkan pola yang sama. J1E, keterangan FT-DNA, ISOG 2009, sekarang disempurnakan menjadi JL859, adalah tanda genetik dari Bani Hashim, sebuah klan tempat Nabi Muhammad berasal. Raja Yordania saat ini, yaitu Abdullah II, adalah keturunan Bani Hashim, dan salah satu keturunan Nabi Muhammad yang masih hidup. Bila kita memperhatikan penjelasan di atas, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin status Imam Ali bin Abi Thalib bisa memiliki leluhur yang sama dengan Bennett Greenspan, founder family Tree DNA, dari kode JL858, Yahudi Chohanim, keturunan dari JM267, Yahudi Ashkenazi. Keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim? Imam Ali bin Abi Thalib memiliki leluhur yang berbeda dengan Bennett Greenspan, yaitu Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, dan menurunkan seluruh sadah di dunia yang jumlahnya mencapai ratusan juta jiwa, bukan hanya habaib atau keluarga Wali Songo saja dari jalur Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Naqib Ar-Rumi. Di sini letak kesalahan, kecerobohan, penipuan publik dan konspirasi besar Yahudi untuk menghabisi zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu domba mereka untuk saling bunuh dan saling tuding Yahudi. Jika merujuk data yang tertera pada situs familytreeedna.com, puncak silsilah tes DNA dengan kode haplogroup APR2921 diberi nama Y. Adam, namun Y. Adam diberikan kategori sebagai early Homo sapiens atau Homo sapiens awal. Seperti yang kita ketahui, bahwa Homo sapiens merupakan nama lain dari manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia, atau Homo sapiens, adalah spesies primata yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas di seluruh dunia. Kita ini adalah kera besar yang unik, karena kita berjalan dengan dua kaki, dan memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa berkat otak besar dan kompleks kita. Kita adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada interaksi dengan sesama manusia. Jadi jika dapat disimpulkan,
bahwa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW merupakan spesies primata menurut tes DNA berdasarkan kode haplogroup APR2921. Dengan sumber data di atas saja dapat disimpulkan bahwa hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama, bukan manusia purba atau sejenis primata. Kesimpulannya, nasab Raja Yordania yang dinisbatkan keturunan Rasulullah menurut Kiai Imad melalui situs tersebut dengan kode hologram JL858. Siapakah sumber dari JL858? Ternyata sampel nasabnya dari kode JL858 adalah Bennett Greenspan, founder family Tree DNA, yaitu Yahudi Ashkenazi keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin keturunan Rasulullah jalurnya ke Yahudi atau ke Nabi Yakub bin Ishak? Bukannya ke Nabi Ismail? Maka golongan-golongan atau saadah yang sudah registrasi di sana dan dicantumkan sebagai zuriat Nabi SAW, mereka semua keturunan Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Seperti bukti yang telah kami paparkan di bukti sampel leluhur Bennett Greenspan. Lantas bagaimana mungkin keturunan Rasulullah semua menjadi jalur Yahudi? Selain itu, Nabi Adam dimasukkan dalam kategori Homo sapiens atau manusia purba atau sejenis primata. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dapat disimpulkan, jika para habaib dan keturunan Rasulullah SAW dan saadah lainnya di Tree DNA Family, berdasarkan rujukan Kiai Imaduddin, Gus Planet CS, maka tidak ada keturunan Rasulullah SAW hingga saat ini, karena semuanya digolongkan kepada Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Oleh sebab itu, Rungkat sudah tes DNA yang digaungkan oleh Imaduddin CS.